برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku seiman dan seakidah, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Sabtu, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi serta mengkaji apa yang perlu kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Bab yang akan kita bahas adalah Babul Ikhlas wa Ikhdarin Niyah fi Jami'il A'mal wal Aqwal wal Ahwal al-Barizah wal Khafiyah. Kita membahas masalah keikhlasan, menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, dari seluruh ucapan kita, dan keadaan-keadaan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang datang dari Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Kalau kalian menemukan hadis kemudian tercantum di dalamnya bima yarwi an rabbih, maka hadis ini masuklah kepada hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Innallaha ta'ala kataba indahu, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyara hasanatin ila sab'ami'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha
katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Kalau kalian menemukan dalam kitab-kitab hadis, di akhir hadis itu tertulis muttafaqun alaih, maka hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sangat amat sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ta'ala katabal hasanati wassayiat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita ini itu kita selalu melakukan, selalu melaksanakan, selalu berbuat dua hal. Ada yang kebaikannya dan ada yang keburukannya. Dalam artian bahwa kita bisa melakukan perbuatan yang menimbulkan pahala, di sisi lain kita juga bisa melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Dan dua-duanya ini tercatat. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dua-duanya ada catatannya. Yang baik dicatat sama Allah, yang tidak baik dicatat sama Allah. Ini jangan kalian punya logika bahwa Allah itu nulis. Si A berbuat ibadah dicatat sama Allah, si B berbuat sayiat, berbuat buruk. Yang mencatatnya itu adalah para malaikat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita manusia, sebelah kanan dan kiri kita itu malaikat raqib dan atid, dan itulah yang selalu mencatat perbuatan kita yang nantinya dilaporkan kepada Allah. Nah, hadis ini menerangkan bahwa kita manusia itu tidak luput dari perbuatan benar dan dari perbuatan salah, dari perbuatan pahala dan dari perbuatan dosa, dan itu manusiawi. Artinya ketika ada orang mengaku dirinya selalu berbuat baik, mengaku dirinya tidak ada dosanya, maka sesungguhnya ketika ada orang yang mengatakan dan mengaku dirinya nggak ada dosanya, itu bohong. Kita manusia pasti punya apa? Punya salah, punya dosa. Nah, dan inilah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Jadi hadis ini berlaku hanya kepada orang-orang yang mengikuti syariat Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi berlaku hanya kepada orang Islam. Kenapa hadis ini berlaku hanya kepada orang Islam? Kemungkinan besar di luar agama Islam mereka mengaku adanya Allah, mengaku adanya Tuhan, tapi kadangkala ditaslis. Artinya Allah itu ada bapaknya lah, ada anaknya lah. Hal ini dilarang dalam Islam karena ini perbuatan musyrik. Barangkali di agama lain mereka juga mengakui Sang Hyang. Mereka mengakui adanya Tuhan, tapi kadangkala Tuhan mereka itu mereka gambarkan, mereka bentuk. Maka ada juga manusia yang menyembah patung. Hadis ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beragama Islam. Hadis ini hanya berlaku kepada pengikut syariat Nabi besar kita Muhammad SAW. Summa bayyana dzalika, kata Allah. Kemudian Allah menjelaskan tentang perbuatan salah kita, tentang perbuatan baik kita. Faman hamma bihasanatin,
Jika ada seseorang berkeinginan untuk berbuat baik, baru keinginan doang, baru kemauan doang, falam ya'malha, nah keinginannya itu tidak dibuktikan, keinginannya itu tidak diaplikasikan, keinginannya itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, baru kepengen doang, baru kepengen berbuat baik. Nah, lalu bagaimana jika ada seseorang berkeinginan berbuat baik, tapi dia tidak mengamalkan perbuatan baik, dia tidak mengerjakan perbuatan baik yang dia inginkan? Kata bahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat perbuatan mereka, keinginan mereka itu hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi bukan setengah, bukan seperempat, tapi utuh satu kebaikan. Contoh, kita entar malam azam nih, dari sekarang azam. Ntar malam saya mau sholat hajat Ntar malam saya pengen sholat tahajud Namanya azam. Hamma, ingin melakukan ibadah. Falam ya'malha, tapi tepat waktunya, datang waktunya nggak dikerjain. Jadi cuman sekarang doang dia azam, ntar malam pengen sholat malam. Pas sudah waktunya ternyata nggak dikerjain. Nah, orang yang seperti ini kata Allah dia akan mendapat satu kebaikan utuh. Baru apa doang tuh? Baru azam doang, baru keinginan doang, keinginan berbuat baik utuh sudah mendapatkan utuh satu kebaikan. Tapi ini tidak boleh dibakal main. Gimana pengertiannya? Ntar malam saya mau sholat malam. Ternyata bangun jam 3 bangun. Nah, ketika kita bangun, padahal tadi di sore harinya kita niat mau apa tadi? Kepengen mau sholat jam 3 Allah bangunkan kita untuk melaksanakan azam kita, ternyata kita tidak melaksana. Ini namanya dibakal main. Ntar malam saya mau bangun kira-kira jam 3, saya pengen tahajud, pengen sholat hajat, pengen baca Quran. Ternyata ketiduran, kalian nggak bangun. Nah, niat kalian, azam kalian yang sore terlaksana, maka akan tetap mendapatkan pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian jika seseorang berkehendak, berkeinginan melakukan fa'amilaha. Keinginannya itu dia buktikan, keinginannya itu dia aplikasikan, dia laksanakan. Kinari, entar malam saya mau bangun jam 3, saya mau tadarus, saya mau ratib, saya mau sholat hajat, saya mau sholat tahajud. Walhasil malam-malam ingin bangun, mau ibadah. Ternyata jam 3 Allah bangunkan. Akhirnya kita bangun, kita ngambil wudhu, kita tadarus, kita ratib, kita tahajud, kita sholat hajat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'ami'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Maka orang yang seperti ini, yang dia azam ingin berbuat baik, kemudian azamnya, keinginannya dia buktikan dengan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat pahala baginya. Yang pertama mulai dari 10 kali lipat. Kalau tadi yang pertama kepengen doang tapi nggak dilaksana, dapat 1. Kemudian dia kepengen beribadah dan ternyata dia aplikasikan, dia buktikan dengan ibadahnya, maka ganjaran yang pertama yang akan dia dapat adalah 10 kali ila sab'ami'ati di'fin. Dari mulai 10 kemudian sampai ke 700 kali lipat pahalanya nih.
ila adafin katsiroh, sampai berlipat-berlipat, bukan hanya 700 kali lipat, berlipat-lipat lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai sekehendak Allah, mau berapa kali, ribu kali lipat Allah kehendaki. Nah, dan ini berlaku buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian dari sekarang nih, kalian bisa bedakan antara azam dengan niat. Perhatikan biar paham. Kalau niat muqtarinan bi fi'lih. Kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalian mau sembahyang maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati kalian mengucap begitu, itu namanya nih berbarengan dengan pekerjaan sholat. Itu namanya niat. Kalau azam hampir mirip-mirip dengan niat, tapi jauh jaraknya. Kalau saya punya duit, saya mau sedekah. Kalau saya punya duit, baru saya sedekah. Kalau saya nggak punya duit, ya nggak jadi. Itu namanya azam. Entar kalau saya bangun malam, saya mau sholat. Bilangnya sekarang. Entar malam kalau saya bangun malam, saya mau ibadah. Ibadahnya kapan? Entar niatnya kapan? Itu namanya azam. Nah, jika seseorang azam ingin ntar malam ibadah, ternyata tengah malam dia nggak bangun, ketiduran, maka dia dapat satu paha. Jika dia azam, malam ini dia azam, ingin ibadah, kemudian entar malam dia laksanakan azamnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang pertama mulai dari 10 kali lipat, naik menjadi 700 kali lipat, naik sesuai dengan kehendak Allah. Itulah pahala buat orang yang berbuat baik. Pahala buat orang yang beribadah. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika ada seseorang berkeinginan kepengen berbuat yang tidak baik, falam ya'malha, dia ada keinginan ingin berbuat yang tidak baik, tapi keinginannya itu dia nggak lakonin, keinginannya itu dia nggak laksanain, cuman kepengen doang. Kata bahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Orang yang ingin berbuat tidak baik, tapi keinginannya itu dia tidak buktikan, keinginannya itu dia tidak kerjakan, keinginannya itu dia tidak amalkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ketika kita azam, ingin berbuat tidak baik, tapi kita nggak lakuin, kita nggak kerja, itu kita akan tetap dapat apa? Dapat pahala. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa memperhatikannya Allah kepada kita demi keselamatan hidup kita. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika ada seseorang yang berkeinginan berbuat tidak baik, fa'amilaha, kemudian keinginannya itu dia buktiin, dia kerjain. Seseorang kepengen berbuat tidak baik, seseorang pengen berbuat yang melanggar hukum Allah, fa'amilaha, keinginannya itu dia buktiin, dia laksanain, dia kerjain. Kata bahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatat perbuatan yang tidak baik itu cuman satu kesalahan doang. Jadi tidak dilipat ganda. Lain dengan kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kita kepengen berbuat baik dan kepengen kita itu kita buktikan, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai sekehendak Allah. Tapi kalau kita ingin berbuat tidak baik, baru ingin doang, ingin berbuat tidak baik dan keinginan kita tidak kerjakan, kita dapat pahala. Ketika kita ingin berbuat tidak baik dan perbuatan itu kita lakukan, kita hanya mendapatkan
satu dosa. Inilah kasih sayang Allah kepada kita manusia. Agar apa? Agar kita selamat di akhirat nanti. Makanya innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jahat. Perbuatan pahala akan menghapus perbuatan dosa. Kenapa perbuatan baik menghapus perbuatan dosa? Kenapa pahala bisa menghapus dosa? Karena setiap kali kita berbuat pahala, balasannya gede. Setiap kali kita perbuat apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah balasnya cuma satu. Bayangkan, kalau Allah membalas perbuatan baik kita dengan 700 kali lipat, kemudian Allah hanya mencatat perbuatan jahat kita dengan satu doa, bayangkan 700 kali lipat dibanding dengan satu. 700 kali lipat kebaikan pahala dengan satu doa, maka gampang sekali. Yang satu itu dihapus dengan yang 700 kali lipat. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Maka beruntunglah buat kita. Allah takdirkan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Dan ini hanya berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang kita sembah hanya satu. Yang kita sembah itu hanya Allah Subhanahu. Kita tidak memusyrikkan, kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan dalam akidah kita, dalam ketauhidan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Dalam ketauhidan kita, qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan kita itu hanya satu. Dan Allah tidak lam yalid walam, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahir. Artinya Allah enggak punya bapak, enggak punya lain dengan keyakinan orang lain bisa berkeyakinan Allah itu punya anak. Kalau kita Isa ibnu Maryam, kita berkeyakinan bahwa Isa itu hanya seorang nabi dan roh. Dia manusia biasa yang lahir dari ibunya. Tapi orang lain beranggapan bahwa Isa itu anak tuh. Nah, inilah. Maka kita orang Islam, tiap kali kita berbuat kebaikan, pahalanya akan berlipat ganda. Ini semuanya demi menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kalau ada pertanyaan, umat Nabi apakah yang akan paling banyak nanti menjadi penghuni surga? Maka jawabannya udah pasti. Yang paling banyak yang menjadi penghuni surga itu tidak lain adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.